Oke, pada pertemuan kedua kali ini kita masih akan membahas tentang filter bisnis intelijen ya. Ini lanjutan dari pertemuan yang pertama. Nah, di sini kita harus lihat dulu komponen utama bisnis intelijen itu apa sih ya. Nah, yang pertama itu ada data warehouse ya. Jadi data warehouse itu adalah sumber data dari BI itu sendiri. Terus yang kedua ada bisnis analitik, itu kumpulan tools untuk memanipulasi, mining, dan menganalisis data dari data warehouse. Yang ketiga, Business Performance Management atau BPM ya digunakan untuk memonitoring dan menganalisis performance dari bisnis itu sendiri. Yang keempat ada user interface. Ini untuk menyampaikan informasi kepada pengguna biasanya dalam bentuk dashboard. Nah, kemudian kita lihat dulu di sini adalah arsitektur dari BI itu sendiri ya. Jadi dari yang sebelah paling kiri ini, itu adalah data source kita, bisa dibilang itu adalah sumber aplikasi kita, aplikasi A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Kemudian itu diproses oleh technical staff, kemudian datanya dikirimkan ke data warehouse ya, kemudian dimanipulasi, dan untuk dari BPM sendiri dia bisa memanipulasi datanya untuk membuat analisa gitu ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi dari data source masuk ke data warehouse, baru nanti data warehouse itu yang digunakan sebagai sumber data oleh user, kayak gitu, untuk ditampilkan dalam user interface, intelligent system, dan untuk analisa dari BPM sendiri, kayak gitu. Kemudian kita bahas lebih detail lagi, apa sih data warehouse itu ya? Jadi data warehouse itu sendiri itu adalah landasan dari setiap sistem bisnis intelijen, kayak gitu. Terus, dia berisi data historis yang sudah terorganisasi dan diringkas sehingga pengguna dengan mudah dapat melihat dan memanfaatkannya. Jadi semacam database gitu ya. Terus, dia juga bisa digunakan sebagai pendukung keputusan yang real time. Nah, di sini kalau kita lihat ya, arsitektur dari data warehouse, yang bagian sebelah kiri ini bisa dibilang ini adalah sumber datanya. Bisa dari database aplikasi, bisa dari flat file, bisa dari Excel, CSV, TXT, dan sebagainya. Kemudian, data-data tersebut diproses melalui ETL ya. Nah, setelah dia diproses, data itu disimpan ke dalam data warehouse. Baru nanti setelah data tersimpan di data warehouse, kita bisa lakukan olah analisis, kita bisa buat reporting, dan kita bisa mining datanya. Nah, kurang lebih seperti itu secara arsitektur dari data warehouse itu sendiri. Kemudian di sini ada bisnis analitik gitu ya. Nah, bisnis analitik itu apa? Jadi bisnis analitik itu adalah tools yang dapat membantu user dalam transformasi data menjadi pengetahuan. Jadi misalnya kayak query, data atau text meaning, statistics tools, dan lain-lainnya. Jadi gambarnya seperti ini. Dari data diproses untuk menjadi tampilan yang lebih bagus atau dalam bentuk informasi pengetahuan, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang dibilang Business Performance Management atau BPM. Nah, ini biasanya bisa disebut juga sebagai Corporate Performance Management atau CPM ya, yaitu merupakan portofolio aplikasi dan metodologi dalam framework BI yang menyediakan tools bagi enterprise untuk mengelola operasi dengan lebih baik kayak gitu. Jadi kayak untuk memantau dari si perusahaan ini sebenarnya seperti apa sih di dalamnya kayak gitu. Jadi kita bisa atur itu lewat BI, kita bisa kontrol itu lewat BI. Nah, kurang lebih ini adalah bentuk dari si BPM itu sendiri. Kita bisa menggambarkan dalam bentuk balance scorecard atau dalam bentuk dashboard gitu ya. Jadi tergantung dari kita di perusahaan terbiasa menggunakan visualisasi seperti apa untuk lebih memudahkan analisanya. Bisa dalam bentuk balance scorecard, misalnya jadi ada strategi mapnya, KPI-nya apa, benchmark-nya apa, action plan-nya apa. Atau dalam bentuk dashboard nih, perspektif sales seperti apa, penjualan seperti apa, penggunaan resource-nya seperti apa dalam bentuk grafik dan lain-lain. Nah, kemudian ada istilahnya user interface. Nah, ini biasanya apa yang dilihat oleh user. Jadi ada dalam bentuk dashboard atau tools untuk visualisasi informasi kayak gitu. Nah, biasanya dashboard juga merupakan tampilan yang komprehensif dari pengukuran performa organisasi atau disebut KPI atau Key Performance Indicator. Nah, ini adalah contoh bentuk dashboard-nya ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan beberapa banyak informasi dari satu user interface. Ini hanya contoh saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dalam bentuk pie chart, bar chart, kayak gitu. Dalam bentuk amount atau nominal, ada filtering juga, kayak gitu. Ya, di sini contohnya saya ambil
Dashboardnya yang divisualisasi dengan menggunakan Power BI. Nah, terus apa sih manfaat bisnis intelijen dalam organisasi? Nah, di sini menurut Thomson tahun 2004 gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah laporan yang lebih cepat dan akurat, pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan customer service, meningkatkan pemasukan. Pasti ya, semakin bagus bisnisnya pasti pemasukan semakin naik gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas apa sih bedanya antara proses transaksional dan proses analytical gitu ya. Jadi ya transaksi dan analisis, bedanya apa sih? Nah, kita harus lihat dulu di sini. Business intelligence secara umum itu berbeda dengan pemrosesan transaksi rutin ya. Jadi transaction processing system secara konstan menangani pencatatan transaksi ke operasional database kayak misalnya CRUD-nya tuh insert, update, delete. Nah, contohnya misalnya katakanlah transaksi penarikan tunai pada ATM atau pencatatan transaksi penjualan pada suatu website e-commerce. Setiap transaksi tersebut langsung melakukan update ke database-nya. Nah, biasanya sistem ini kita sebut sebagai Online Transaction Processing atau OLTP yang menangani ongoing bisnis. Aplikasi ERP, SCM, CRM melakukan penyimpanan data di OLTP sistem ini dalam bentuk OLTP berarti itu. Nah, tujuannya adalah efisiensi yang tinggi. Nah, kemudian di sini selain OLTP ada juga Online Analytical Processing atau OLAP yang berkaitan dengan pengambilan informasi dari data yang disimpan oleh OLTP. Contoh informasi yang dihasilkan yaitu laporan penjualan rutin berdasarkan produk, region, dan salesperson. Nah, OLAP sering dibangun pada data warehouse, di mana data yang digunakan tidak lagi transaksional sehingga tidak mengganggu transaksi operasional. Tujuan utama OLAP adalah efektivitas, baru kemudian efisiensi, sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat dalam rentan waktu tertentu. Nah, jadi bisa dibilang perbedaan transaksional dan analitik adalah seperti ini. Secara gambaran simpelnya ya. Kalau transaksional berarti adalah proses sehari-hari yang dilakukan oleh user dan datanya tersimpan langsung ke database. Nah, sedangkan untuk proses analytical biasanya datanya sumbernya dari data warehouse. Nah, data warehouse itu sumbernya adalah dari si transaksional tadi itu. Jadi data transaksional dikelompokkan, kemudian dikirim di data warehouse, baru nanti data itu yang dilakukan untuk proses analisanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini implementasi BI. Bagaimana sih gitu ya? Nah, di sini kesuksesan implementasi BI itu kita bisa ukur dari luasnya penggunaannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi BI itu kita bisa ukur dengan seberapa berhasil BI itu membantu user untuk mengambil keputusan dengan lebih baik. Secara tipikal, BI itu terdiri dari semua level hierarki manajemen ya, tidak hanya level eksekutif seperti AIS kayak gitu. Nah, biasanya sistem BI yang sukses bisa memberi manfaat kepada organisasi secara menyeluruh. Jadi end-to-end usernya merasakan manfaat dari BI ini nih, kayak gitu. Misalnya kayak perbaikan operasional, perbaikan laporan, perbaikan analisa dan sebagainya. Nah, terus BI juga dapat merubah cara organisasi menjalankan bisnisnya dengan memperbaiki proses bisnis dan merubah pengambilan keputusan menjadi data, fact, atau fakta, information driven activity. Jadi dia merubah proses bisnisnya nih. Jadi kita bisa mengambil keputusan berdasarkan datanya, ada faktanya, dan dia bisa juga mengarahkan informasinya ini mau diarahkan ke aktivitas yang seperti apa berdasarkan data itu. Terus BI mestinya mendukung dalam eksekusi strategi bisnis, bukan menjadi penghalang. Jadi BI itu biasanya menjadi pendukung, bukan penghalang. Jadi kasarnya kalau BI-nya menghambat proses bisnis, berarti BI-nya bisa dikatakan tidak berhasil, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk mendukung implementasi BI itu, biasanya dibentuk sebuah tim yang disebut BI Competency Center dengan fungsi sebagai berikut nih, kurang lebih menunjukkan bagaimana BI berkaitan dengan strategi dan pelaksanaan strategi, mendorong interaksi antara komunitas pengguna bisnis potensial dan sistem informasi pada organisasi. Terus berfungsi juga sebagai repositori dan penyebar luasan praktik bisnis intelijen terbaik di antara berbagai lini bisnis. Menjadi standar keunggulan dalam praktik BI itu sendiri dapat dianjurkan dan didorong di seluruh perusahaan. Terus, organisasi juga dapat belajar melalui interaksi dengan komunitas pengguna, seperti pengetahuan tentang beragam jenis alat analisis yang dibutuhkan. Jadi perspektif analisanya lebih banyak tuh dengan adanya BI. Kemudian, komunitas pengguna bisnis dan organisasi dapat lebih memahami platform data warehouse. Harus cukup fleksibel untuk menyediakan kebutuhan bisnis yang berubah.
Jadi mendukung peranan data warehouse ini dianggapnya sebagai hal yang penting gitu. Terus membantu stakeholder seperti eksekutif tinggi melihat bagaimana bisnis intelijen dapat memainkan peran penting dalam organisasi. Jadi karena dia memberikan informasi ya, berarti dia bisa membantu stakeholder tuh untuk melihat bagaimana sih kondisi perusahaan sehingga dia bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, apa sih isu-isunya ya kalau kita mau implementasi BI terkait kesuksesannya gitu ya? Nah, yang pertama biasanya permintaan untuk real time BI. Kenapa? Karena biasanya datanya itu diolah terlebih dahulu ya dari transaksional menjadi data warehouse. Berarti kan sebenarnya ada proses yang dilakukan dulu tuh, pemindahan data dari aplikasi ke data warehouse-nya tuh. Nah, makanya biasanya isu-isunya adalah BI itu diminta real time. Tetapi aktualnya itu harus disiasati. Biasanya keseringan dari pengalaman yang saya lakukan di lapangan ya, biasanya adalah data BI itu minimal itulah H-1 dari transaksi. Jadi misalnya kita mau ngelihat data hari ini berarti itu sebenarnya adalah data kemarin gitu. Jadi ada proses jeda dulu terkait pemindahan dari data transaksi ke data warehouse-nya. Akan tetapi akan lebih bagus jika itu bisa real time. Tapi sejauh saya bekerja selama ini, yang saya rasakan di lapangan itu adalah biasanya normalnya dibuat menjadi H-1. Jadi data kemarin kita bisa baru akses hari ini, kurang lebih seperti itu. Terus isu yang kedua adalah mengembangkan BI dari awal. Jadi kita harus beli sebuah sistem komplit dulu, terus kita bikin dulu, kita custom, atau kita pakai konsultan dari luar. Nah biasanya biayanya relatif mahal gitu ya. Karena bikin BI ya memang banyak yang jadi pertimbangannya. Terus ya kita lihat juga masing-masing alternatif itu pasti punya opsi sendiri gitu. Terus biasanya ada justifikasi tentang analisis biaya manfaat. Biasanya memang ada ya. Jadi ini biasanya jadi salah satu kriteria untuk BI itu sukses atau enggak. Karena biasanya gini, perusahaan bakal melihat kalau kita implementasi BI nih, apakah manfaatnya perusahaan terhadap perusahaan itu besar. Nah biasanya itu yang dilihat dulu tuh, benefitnya apa nih buat perusahaan. Karena untuk membuat BI kan kita harus siapin data warehouse, kita harus siapin resource servernya, karena itu kan berdiri sendiri tuh. Otomatis ya secara cost juga pasti ada. Gitu. Nah biasanya ada analisis terhadap cost benefit analisisnya itu. Jadi manfaatnya apa, biayanya berapa, itu pasti dilihat. Nah, terus terkait keamanan security dari sisi data itu sendiri ya. Ya karena kita ngomongin data perusahaan, ketika kita mengumpulkan itu menjadi sebuah data warehouse, apakah data itu aman dari pihak luar misalnya seperti itu. Terus ada juga BI-nya itu mau diintegrasikan dengan sistem lain di perusahaan kita. Jadi contoh misalnya ada sistem A. Nah, sistem A ini butuh data dari BI-nya, berarti kan dia harus integrasi itu. Itu untuk internal dan ada juga BI-nya diintegrasikan dengan sistem luar, berarti ini bisa dibilang sistem dari vendor atau sistem third party. Jadi misalnya kita bayar konsultan, konsultan punya sistem, nah sistem itu mau berintegrasi dengan BI-nya kita. Nah itu bisa jadi isu juga tuh terkait mekanismenya dan sebagainya. Nah di sini kita lihat lagi ya, ada beberapa teknik dan aplikasi dari BI itu sendiri. Yang pertama ada data management ya, terus yang kedua ada reporting status tracking, ada visualization, strategi dan performance management, dan terakhir ada business analytics. Nah, masing-masing ada tools-nya tuh. Untuk data management itu ada DBMS, ETL system, data warehouse. Terus untuk reporting kita ada OLAP sama AIS. Kemudian untuk visualization contohnya ada Google Graphic Information System, dashboard, yang tadi ya, seperti yang udah dibahas di slide sebelumnya. Terus juga ada strategi dan performance-nya, itu ya adalah dari sisi BPM tadi, Business Process Management, atau ada balance scorecard juga. Kemudian untuk analitiknya ada tools-nya terkait data mining, web mining, dan text mining. Nah, kurang lebih itu adalah pengantar terkait BI-nya ya. Untuk pertemuan pertama dan kedua kita bahas terkait BI-nya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail terkait tentang data warehouse-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini adalah referensinya ya. Jadi nanti kita akan coba gitu ya dengan materi ini kita akan coba bahas lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.